Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita banyak kenikmatan, dan di antara kenikmatannya nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga kita semuanya bisa berkumpul di masjid yang mulia ini bertujuan untuk menuntut ilmu bersama-sama. Dan tidak lupa mari kita bersolawat kepada baginda besar kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita dari kegelapan menuju cahaya iman yang terang benderang. Semoga kita semuanya bisa merasakan cahaya iman ini sampai ajal menyebut kita nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, topik belajar bersama-sama kita yang berkaitan dengan ilmu tauhid, yaitu maratibun nas indal musibah, tingkatan manusia ketika menghadapi musibah. At-tamhid. Ma min ahadin illa wa yata'arradu lil masa'ib, walakinna an-nasa tahtalifu wa mawafiquhum inda dhalik. Setiap manusia dalam menjalani kehidupan pasti pernah mengalami musibah. Akan tetapi cara setiap manusia dalam menghadapi musibah itu berbeda-beda. Fama maratibun nas indal masa'ib. Lalu apa saja tingkatan manusia ketika menghadapi musibah? Wa mal halul lati yanbaghi an yakuna 'alaiha al-muslim inda musibah. Dan juga bagaimana sikap yang seharusnya dimiliki seorang muslim saat tertimpa musibah.
Kita awali belajar pertama-tama dari pertanyaan yang pertama. Maratibun nas indal musibah. Tingkatan manusia ketika menghadapi musibah. An-nasu al-hal wuqu'il masa'ib ad-dunyawiyyati ala arba'i maratibin. Saat menghadapi musibah di dunia, manusia itu terbagi menjadi 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, as-syukru wal hamdu, bersyukur dan memuji Allah. Ketika seseorang tertimpa musibah dalam menjalani kehidupannya, dia itu bersyukur dan memuji Allah. Dan ini hukumnya itu mustahab, disunahkan. Wa huwa afdalul maratib. Ini merupakan tingkatan yang paling mulia, yang paling terbaik. Tingkatan yang pertama as-syukru wal hamdu, bersyukur dan memuji Allah. Yang kedua ar-ridha, ridha. Dan ini juga hukumnya mustahabun, disunahkan. Yang ketiga as-sabr, sabar. Ketika tertimpa musibah, wajib untuk bersabar, tidak boleh bersurau. Dan sabar di sini terbagi menjadi 3. Kan kemarin sudah kita pelajari bersama-sama. Gimana Pak Bu? Sabar yang pertama, perintah Allah. Yang kedua, menjauhi larangan Allah. Yang terakhir, sabar dalam menerima takdir atau ketentuan Allah, baik itu yang baik maupun yang buruk. Yang terakhir, tingkatan yang terakhir, al-juz'u wa tasahhutu, keluh kesah atau ketidakpuasan. Jika seseorang tertimpa musibah itu nggak boleh ngeluh, nggak boleh keluh kesah, itu nggak boleh. Atau tidak puas dengan takdir yang diberikan oleh Allah, itu tidak diperbolehkan. Karena itu hukumnya apa? Haram. Jadi ini tingkatan-tingkatan manusia ketika menghadapi musibah. Ada yang dia bersyukur, ada juga dia yang ridha, ada juga ketika tertimpa musibah itu sabar, ada juga yang keluh kesah, keluh. Selanjutnya, uqubatil juz'i wa tasahhuti, akibat atau efek dia itu ngeluh atau ketidakpuasan ketika menghadapi musibah. Al-juz'u wa tasahhuti yunafis sabr, keluh kesah atau ngeluh, ketidakpuasan pada diri seseorang ketika menghadapi suatu musibah, pasti itu akan bertentangan dengan as-sabr, kesabaran. Wa yunaqqisul iman, dan itu bisa mengurangi keimanan seseorang.
wa yu'arridul insan li sahti Allah Ta'ala. Dan itu bisa membuat seseorang mendapatkan murka Allah. Dan di sini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, safatullah Ta'ala 'ala al-'abdi alladhi yujzi'u wa yatruku as-sabru 'ala al-maqdur. Allah itu sangat marah, sangat murka kepada hamba-hambanya yang tidak bersabar terhadap ketentuan-ketentuan atau takdir-takdir yang telah ditentukan Allah. Dan ini akan mempengaruhi kurangnya keimanan seseorang terhadap takdir Allah. Rukun iman yang ke-6. Bagaimana yang terdapat di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, an Anas ibn Malik, dari Anas ibn Malik, semoga Allah meridainya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qala, inna idhamal jazai ma'al idhamil bala. Innal 'idama, sesungguhnya besarnya suatu pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan yang diberikan oleh Allah. Dia bersabar enggak? Bersyukur enggak ketika dapat musibah? Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Apabila Allah itu sangat mencintai sebuah kaum, maka Allah itu akan memberikan cobaan-cobaan kepada kaum itu. Faman radiya falahu ridha. Maka barang siapa bagi seseorang yang ridha dengan ketetapan-ketetapan Allah, dengan takdir-takdir Allah, maka Allah itu akan ridho kepadanya. Wa man sakhita falahu sukhtu. Dan barang siapa yang tidak ridho, yang bersulah ketika tertimpa musibah, mengeluh, falahu sukhtu, maka Allah tidak akan meridhoi kehidupannya, karena otomatis dia tidak beriman kepada takdir Allah. Yang kedua, an-naihatu lima lam tasbir fid dunya uqibat binnar. Ini khusus wanita. Azab neraka bagi seorang wanita yang meratap, berteriak tanpa kesabaran di dunia, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis ke 1664, dari Abu Malik Al-Ash'ari, semoga Allah meridainya, qala, berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-na'ihatu idza lam tatub qabla mautiha orang yang meratapi mayit jika tidak bertaubat sebelum matinya, tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiranin." Maka dia ini akan didirikan pada hari kiamat dan dia akan dipakaikan sebuah celana dan sebuah baju yang itu penuh dengan kuman. Bajunya itu jelek banget, penuh dengan kuman. Badirun min jarabin, rawahu Muslim. Di bagian yang kedua ini disebutkan wanita, karena biasanya wanita itu hatinya lemah, perlu dikasih sayangi, makanya butuh dengan seorang suami. Jika ditinggal anggota keluarganya, pasti dia akan meratap, akan sedih. Kalau tidak kuat bisa meratap. Tapi perlu diperhatikan, jangan sampai seorang wanita dia tidak bersabar sampai meratap, karena jika kalau seperti ini akan diazab oleh Allah. An-na'ihatu idza lam tatub qabla mautiha. Orang yang meratap ini secara mencakup secara keseluruhan, bagi laki-laki dan perempuan, meratapi mayit, jika dia tidak bertobat maka pada hari kiamat nanti akan dipakaikan celana dan baju yang sangat jelek, penuh dengan kuman. Selanjutnya, bima yakunus sabru, bagaimana kesabaran itu. As-sabru ala aqdarillah yakunu bil qalbi wal lisani wal jawari. Kesabaran terhadap takdir Allah itu harus melibatkan 3 hal. Yang pertama, bil qalbi, hati. Yang kedua, al-lisan, dengan lisan. Yang ketiga, al-jawarih, anggota tubuh. Pak, Bu, sabar itu terbagi menjadi 3. Tadi yang pertama apa? Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Yang terakhir, sabar di dalam menerima takdir, baik takdir yang baik maupun yang buruk. Ketiga bagian sabar ini harus beriringan dengan 3 bagian ini, bil qalbi wal lisan wal jawari, hati, lisan dan anggota tubuh. Taat kepada Allah itu hatinya harus taat juga, hatinya harus taat, lisannya, ucapannya itu harus taat juga. Dia pasti mengucapkan ketaatan kepada Allah. Wal jawari, kalau dia sabar di dalam ketaatan kepada Allah, anggota tubuhnya itu pasti digunakan untuk ketaatan kepada Allah, bukan kemaksiatan kepada Allah.
Kita lanjutin. Fasabarul qalbu bitarkil jazai. Fasabarul qalbu, sabar dengan hati. Jika seseorang dia bersabar, hatinya itu bersabar, pasti dalam menjalani kehidupannya itu penuh ketenangan. Tidak ada rasa gelisah, rasa cemas dalam kehidupannya itu tidak ada. Kalau dia benar-benar bersabar. Sebagaimana di dalam surah At-Taghabun. Surat At-Taghabun ayat ke-11. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Jadi semua musibah yang menimpa diri seseorang itu semuanya atas izin Allah. Tinggal kita bersabar, bersyukur, atau bersulah. Ridho enggak? Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, niscaya Allah itu akan memberi petunjuk kepada hatinya. Jadi yang merasa dirinya itu beriman kepada Allah, pasti dia akan menerima musibah yang menimpanya. Oh iya, ini itu takdir Allah, ujian dari Allah, menguji iman seseorang. Apabila imannya itu kuat, yahdi qalbah, pasti Allah itu akan memberi petunjuk, memberi hidayah. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Jadi orang yang sabar mau menanamkan dalam hatinya itu sifat sabar, pasti akan diberi hidayah, diberi petunjuk dari Allah. Karena itu menunjukkan hatinya enggak kotor. Kalau hatinya kotor, itu pasti orangnya enggak sabar. Masih ingat hadis ala wa inna fil jasadi mudghah? Hadis keberapa Pak Bu? 6. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ala, ingatlah, anggota tubuh manusia itu ada segumpal apa? Idza salahat, apabila segumpal ini baik, salahal jasad itu, maka seluruh anggota badannya itu pasti ikut baik. Wa idza fasadat, dan apabila segumpal ini rusak, segumpal ini penuh dengan noda-noda kemaksiatan, penuh dengan noda-noda kesyirikan, rasa dan jasa itu, maka anggota tubuhnya itu pasti rusak. Amalannya enggak karu-karuan rusaknya. Ala, ingatlah, kita disuruh untuk mengingat-ingat, untuk perhatian. Segumpal ini apa? Jadi maksud al-qalbu, hati. Kejernihan hati itu akan membuka pintu hidayah, pintu petunjuk. Kalau hatinya kotor, pasti malas-malasan. Contohnya, dia maksiat, melakukan
suatu kesyirikan atau suatu kemaksiatan, dia buka Al-Quran itu pasti nggak lama, cuma sebentar. Bahkan ogah-ogahan, sehari nggak pernah baca semuka aja nggak. Berbeda dengan hati yang bersyukur, dia semangat untuk membaca Al-Quran, semangat untuk mempelajari, semangat untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena nggak semua orang mau melakukan itu. Kalau dia malas-malesan dalam mempelajari agama-agama Allah, membaca Al-Quran, zikir, sholat, itu dipertanyakan hatinya. Hatinya itu kotor atau enggak? As-sabru al-qalb, sabar dengan hati. Qala Alqamah war-rajul tusibuhul musibah. Diriwayatkan dari Alqamah. Alqamah ini merupakan seseorang yang tertimpa suatu musibah. Fayu'lam annaha min indillah, maka harus menyadari bahwa suatu musibah itu merupakan ketentuan, merupakan takdir Allah. Fayurda wa yusallim, maka dia harus ridho, harus pasrah. Oh, ini itu takdir Allah, saya pasrahkan semua takdir Allah kepada Allah. Tapi ya enggak pasrah bongkok itu enggak, harus berusaha juga menerima takdir Allah. Pasrah di sini bukan langsung putus asa, tapi harus berusaha untuk menjadi kedepannya lebih baik lagi, versi yang lebih baik lagi. Sabarul lisan, yang kedua itu sabar dengan lisan. Apa yang dimaksud dengan sabar dengan lisan? Bitarki tasakki wan nadbi wan niyahati. Yang dimaksud sabar dengan lisan itu menahan diri dari mengeluh. Kalau dia benar-benar bersabar, pasti lisannya ini tidak digunakan untuk ngeluh. Wan nadbi, meratap. Wan niyahati, atau menangis dengan suara yang keras. Yang pertama tadi ngeluh, tasyaki, idharul istihya'i wa tadabburi. Ngeluh di sini maksudnya mengungkapkan ketidakpuasan atau rasa kesal terhadap sesuatu. Adapun yang dimaksud dengan meratap nadbi raf'us saut bita'addadi fada'ilil mayyit wa mahasinihi, mengangkat suara dengan menyebut-nyebut kebaikan orang yang meninggal, dengan menunjukkan rasa sedih yang sangat mendalam, itu tidak diperbolehkan. An-niyahati raf'us saut bil buka'i 'alal mayyit, ratapan niyah, nangis dengan suara yang keras terhadap orang yang meninggal. Sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Abi Hurairah, dari Abi Hurairah
semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, isnatani fil nasi huma bihim al-kufru. Ada dua hal pada manusia, dan kedua hal ini merupakan sebuah kekufuran. Yang pertama, at-ta'nu fin nasab, mencela nasab, mencela keturunan. Mencela keturunan itu tidak diperbolehkan. Itu merupakan sebuah kekufuran. Wa niyahati 'alal mayyit, meratapi orang yang meninggal, itu juga tidak diperbolehkan. Itu merupakan perbuatan kekufuran. Wal muradu bil kufri huna, adapun yang dimaksud dengan kufur di sini merupakan kekufuran al-asghar, kufur kecil. Alladzi la yahriju 'anil Islam, kufur kecil itu yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Wa wasfiha bil kufri yadullu ala annaha min kabair. Akan tetapi kekufuran yang dimaksud di sini merupakan dosa besar. Menghina suatu nasab atau meratapi orang yang sudah meninggal, walaupun dia ini menyebutkan kebaikan-kebaikannya orang yang meninggal, habis itu nangis dengan secara merata, melebihi batas, itu merupakan kekufuran yang kecil, tidak mengeluarkan dari Islam. Akan tetapi kekufuran kecil ini bisa menyebabkan seseorang itu mendapatkan dosa yang besar. Yang terakhir, wasabrul jawarih, sabar dengan anggota tubuh. Yang dimaksud sabar dengan anggota tubuh di sini, dia tidak memukul wajah. Ketika orang tidak bersabar, dia itu pasti akan melakukan tindakan-tindakan di luar kebiasaannya, memukul wajah atau merobek sakil julubi, merobek pakaiannya, wa nahwi dari dan musibah, atau perbuatan-perbuatan lainnya saat menghadapi suatu musibah. Wa 'ani Bani Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laisa minna min darbil hudud, bukan termasuk golongan dari kami orang yang memukul hudud, memukul pipinya, memukul wajahnya, masakil juyubi, yang merobek pakaiannya, wadda'a bid'ah jahiliyah, yang mengajak atau menyeru dengan seruan jahiliyah. Maka itu bukan termasuk golongan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, Bu, khusus ibu-ibu, ini ibu-ibu sepertinya ngobrol. Iya, Bu. Ya.
bagian tangan. Slide selanjutnya Mas Hamdan. Kesabaran terhadap takdir Allah tadi melibatkan 3 hal. Yang pertama apa Bu? Hati, lisan, anggota tubuh. Alhamdulillah. Tidak ngantuk, ngobrol tidak ngantuk. Selanjutnya, hukmul bukai min ghairi juz'i. Hukum menangis tanpa keluh kesah. Jika seseorang itu menangis saat menghadapi suatu musibah, suatu cobaan, baik itu karena kehilangan orang yang tercinta atau sebab yang lainnya, selama itu tidak disertai dengan keluhan, ratapan, atau suara yang keras, maka itu jaiz, itu diperbolehkan. Sama anggota keluarganya ada yang meninggal, itu boleh menangis, tapi tidak boleh meratap, bengok-bengok. Aku ditinggal tinggi dengan suara yang keras atau ngeluh, sambat, itu nggak boleh. Tapi kalau sewajarnya saja nangis, sedih itu wajar, itu sifat manusiawi. Ngeluh tapi sewajarnya saja, maka itu jais, maka itu dibolehkan. Jaizun itu diperbolehkan. Karena nangis atau rasa sedih atau kasih sayang itu tidak bertentangan dengan kesabaran atau keridhaan terhadap takdir Allah. Itu tidak bertentangan dengan iman terhadap takdir Allah. Wa dalilu ala hadza, bagaimana buktinya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hadis Anas ibn Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhala ala walidihi Ibrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau masuk menjenguk putranya yang bernama Ibrahim. Wa huwa yajudu bi nafsihi, dan putranya yang bernama Ibrahim ini sedang menghadapi sakratul maut. Inna aina tadmau, matanya Nabi ini meneteskan air mata. Wal qalba yahzanu, dan hatinya merasa sedih. Wala naqula illa ma yarda rabbuna, akan tetapi Nabi ini tidak mengatakan suatu perkataan kecuali apa yang diridhai oleh Allah. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzununa,
Dan sesungguhnya atas kepergianmu wahai Ibrahim, kami benar-benar mahzunun. Nabi ini benar-benar sedih. Menunjukkan nangis, bersedih ketika ditinggalkan orang yang dicintai itu diperbolehkan jaiz, tapi tidak boleh mengucapkan suatu ucapan atau perkataan yang tidak diridhoi oleh Allah. Hadis yang terakhir, an Maula Ummu Salamah, bahwa Ummu Salamah, semoga Allah meridainya, berkata, "Ma min muslimin tusibuhul musibah." Tidak ada seorang muslim pun yang ditimpa suatu musibah, fayaqulu ma amarahullah, lalu dia mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dengan ucapan apa Pak Bu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagaimana yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah. Bagi orang-orang yang apabila dia ditimpa suatu musibah, qalu, maka dia akan berkata dengan perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah, dan hanya kepada Allah kita ini akan kembali. Raji'un. Allahumma ujurni fi musibati. Ini lanjutan doanya. Allahumma ujurni. Ada juga yang Allahumma ujurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibah yang menimpaku. Wa akhlif li khairan minha. Dan gantilah musibah ini untukku dengan yang lebih baik. Illa ahlafallahu lahu khairan minha. Kecuali Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Qalat falamma mata Abu Salamah. Abu Salamah melanjutkan, ketika Abu Salamah wafat, aku berkata, ayyul muslimina khairun min Abi Salamah. Siapa di antara kaum muslim yang lebih baik dari Abu Salamah? Awwalu baitin ma hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia ini merupakan anggota keluarga yang pertama kali yang berhijrah kepada Rasulullah, yang masuk ke dalam ajaran Islam. Fa'ahlafallah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kemudian aku mengucapkan doa itu, doa tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wahdif li khairan minha. Maka Allah mengganti bagiku dengan Rasulullah, dengan masuk ke dalam ajaran Islam. Alhamdulillah. Karena waktunya sudah habis dan materinya yang sudah habis, maka kita cukupkan sekian. Sebelum ditutup Pak Bu, khusus untuk bapak-bapak dan mas-mas,
judul yang kita pelajari pada malam hari ini apa? Tingkatan manusia ketika menghadapi musibah. Ibu-ibu, tingkatan manusia ketika menghadapi musibah terbagi menjadi berapa, Bu? 4. Yang pertama nomor Pak, Bu, bersyukur dan memuji Allah. Yang kedua, ridho. Yang ketiga, sabar. Yang terakhir, alhamdulillah. Pertanyaan terakhir, ketika ada anggota keluarga yang meninggal dunia, apakah boleh bagi seseorang itu yang anggota keluarganya meratap atas kepergiannya? Boleh betul, Bu? Boleh betul, Pak, Bu? Tidak boleh. Kalau meratapnya atau nangisnya itu biasa-biasa saja, boleh betul? Alhamdulillah. Jangan. Mungkin kita cukupkan sekian. Pak, Bu, kalau ditanyain seperti ini jangan takut. Santai saja, kita sama-sama untuk belajar. Takut minggu depan nggak berangkat, bahaya. Nah, jangan takut, kita sama-sama untuk belajar. Mungkin kita cukupkan sekian. Jika ada salah kata atau perkataan saya kurang sopan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.